Itu kami berani memunculkan pelacur yang mungkin lebih terbuka gitu. Kalau teman-teman datengin pelacur. Halo, salam jumpa, salam budaya. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini kami kedatangan seorang tamu, teatrawan muda berbakat. Muda toh Mas? Muda. siap. Karena tema kita kali ini sedang membahas tentang teater dan generasi muda. Ya. Selamat datang Mas Dinar Saka. Iya, tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Dinu. Selamat datang Mas Dinar. Manggilnya apa sih Mas Dinar? Boleh. Oh, iya. Dinar boleh Mas. Benar boleh. Kalau emang kalau nggak Dinar ya nggak boleh apa Mas? Ya nggak boleh adalah kirim-kirim salam. Oke, Mas Dinar ini adalah founder ya Mas ya, pendirinya Betul. Komunitas Saka, salah satu komunitas teater independen yang ada di Jogja, tepatnya di Imogiri ya Mas ya? Imogiri Bantul. Imogiri Bantul, Kenapa Mas? Karena kalau Bantul harus dibaca Bantul itu kenapa ya? Itu warisan dari nenek moyang Mas. Saya tanya ke teman-teman juga nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Sama Mas, saya di Malang itu juga kalau ngomong batu juga batu. Wah, kayak orang Jawa, lidah orang Jawa nanggung ya kalau pakai ini ya, pakai kata-kata yang langsung B ya. Gitu. Bandung juga Bandung. Bener, Bandung. Bali. Ya, Oke Mas. Ini ngomong-ngomong sedikit tentang komunitas Saka ya Mas. Ya. Ini berdiri mulai 2010 tadi kita 2010. ngobrol. Nah, itu kesibukannya sekarang apa Mas? Kan ini lagi masih pandemi toh ini. Iya, kami baru saja menyelesaikan pementasan dalam tajuk Lini Masa yang diadakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Itu proses kami terakhir kemarin. Untuk selanjutnya kami sedang menyiapkan peringatan Hari Teater Sedunia Mas. Mohon dukungannya untuk semua pihak gitu ya. Insya Allah bulan Maret besok, ada tanggal 26-27 Maret tahun 2022 ini gitu. Kami sedang dalam proses penyiapan karena memang kegiatan kami itu nanti rencananya juga akan kompleks gitu ya. Tidak hanya satu pementasan teater tapi juga beberapa hal kita coba untuk tampilkan gitu. Ada pamerannya juga, harus kemudian ada workshop juga gitu. Itu yang dalam waktu dekat ini sedang kami coba untuk kerjakan Mas. Di TBI rencananya ya Mas? Rencana insya Allah di Taman Budaya Yogyakarta. Oke, monggo teman-teman nanti bisa, nanti kalau pengen tahu update-nya di mana ya Mas? Di IG-nya Komunitas Saka atau? Ya, di IG-nya Komunitas Saka juga ada. Oke, ya nanti silakan teman-teman simak sendiri. Ada peringatan Hari Teater Dunia 26-27 Maret 2022. Silakan teman-teman simak. Semoga ini tayangnya juga sebelum itu ya. Untuk tayangnya setelah hati itu lah yo nguyai apa ya. Oke Mas. Gini. Komunitas Saka ini kebanyakan anggotanya memang anak muda ya? Iya Mas, kebanyakan anak muda tapi juga ada yang masih pelajar maksudnya. Rata-rata memang alumni mahasiswa seperti itu. Kami mencoba untuk merekrut dari teman-teman yang dulu tergabung di teater PBUAD Mas. Itu kan teater kampus PBUAD itu. Nah kalau masih berkecimpung di kampus kan juga wis ra patut meneh, wis alumni gitu. Akhirnya saya rekrut, kemudian saya masukkan ke teater Saka ini. Itu sebagian gitu. Tapi sebagian juga nanti rekan-rekan praktisi di Yogyakarta ini yang berminat di dunia pertunjukan, kita coba ajak untuk mementaskan dalam pertunjukan kami bersama dengan teater Saka gitu. Jadi memang ada keseimbangan antara orang-orang umum praktisi dan juga alumni mahasiswa begitu. Berarti dulunya komunitas Saka ini memang awalnya dari teater kampus ya Mas? Bukan. Langsung dari mandiri. Cuma untuk perekrutan anggotanya, saya berinisiatif untuk mengambil dari teman-teman alumni teater kampus, teater PBUAD Mas. Karena saya sendiri kan juga dulu alumni dari UAD. Termasuk salah satu yang mendirikan teater PBUAD itu. Nah, ketika teman-teman mahasiswa yang dulu tergabung di teater PB ini masih menjadi mahasiswa, istilahnya kan isih pantes nih kono. Habis itu sudah alumni berkuliahan kan ya mosok masih ngericoki adik terus gitu. Akhirnya yo sih tak kayak wadah sini ikut di teater Saka gitu. Nah, ini menarik ini pemikirannya Mas Dinar ini karena
ini ya beberapa banyak kasus yang terjadi di teater kampus itu biasanya selalu ada senioritas. Betul. Bahkan bagi mereka yang sudah lulus ataupun yang nggak bisa lulus itu saya nggak ngomongin diri saya sendiri Mas, memang itu ya seringkali kemudian teater itu nggak berkembang karena terus direcokin. Betul, gitu. masih ada figur di situ yang terus selalu dominan, masih terus selalu masih telahnya mendominasi adik-adiknya gitu. Misalnya kalau proses teaternya, penyutradaraan juga masih kadang-kadang masih didominasi oleh senior seperti ini. Makanya kemudian tidak ada regenerasi, tidak ada potensi-potensi baru yang muncul gitu. Nah, saya berangkat dari pemikiran seperti ini, akhirnya saya ngajak teman-teman yang sudah alumni dari pendidikannya, wis kowe rasane nggon teater lebih meneh, mlebu ning teater Saka wae. Ning kene nanti bisa proses bareng-bareng gitu. Tapi sesekali memang saya minta rekan-rekan ini termasuk saya itu masih nengok-nengok adik-adik itu, tetapi hanya wilayah misalnya teman-teman itu sedang ada proses, kami hanya datang menyemangati seperti itu aja sih. Selebihnya mengenai konsep ataupun proses kreatifnya saya serahkan sepenuhnya kepada mereka begitu. Nah ini benar ini buat teman-teman teater kampus dicamkan ya. Ini bisa dipelajari ini. Memang benar. Yeah. Benar. Nah ini Mas, kalau dari ini ya kita ngomongin anak muda ya. Yeah. Dari teman-teman yang alumni teater di PBUAD itu dengan yang sekarang di Saka itu sebenarnya kalau dari jenengan sendiri memang ada pengarahan ini kudu beda karo teater kampus atau gimana atau ya bebas wae gimana? Jadi basicnya adalah semangatnya lebih mandiri Mas. Kalau teman-teman itu masih di teater kampus, di teater PBI itu kan istilahnya dari sisi finansial masih ada yang support gitu ya. Jadi mungkin etos kerjanya mungkin isih rada masih standar mahasiswa lah gitu. Karena masih mereka mudah untuk menyodorkan proposal ke kampus mendapatkan dana gitu. Tapi begitu masuk ke Saka, maka kemudian beban kerjanya, beban pemikirannya sekaligus juga beban kreativitasnya juga harusnya lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena setiap kali kami mau mengadakan kegiatan Saka untuk kami otomatis harus memutar otak lebih kencang lagi bicaranya itu untuk mendapatkan uang, mendapatkan dana untuk keberlangsungan dari kegiatan kami itu Mas gitu. Nah ini kan tidak terjadi di teater kampus sebenarnya. Walaupun juga mungkin saya hanya ngomong di teater PBI loh mungkin juga istilahnya ya tidak bisa mengcover keseluruhan dari biaya itu gitu. Kalau yang di teater Saka bebannya menjadi lebih berat lagi gitu. Terus perbedaannya lagi ketika teman-teman masih di teater kampus dengan ketika mereka sudah berada di teater Saka adalah kalau di teater Saka saya memberi keleluasaan sepenuhnya kepada mereka untuk teater Saka ini kan teater yang tidak berada di bawah naungan apapun. Anda tidak perlu lagu, tidak perlu ewuh-pekewuh gitu. Seperti ketika Anda berada di UAD dulu, karena ketika masih berada di bawah institusi itu Mas, kan masih banyak hal-hal yang harus kita jaga gitu ya. Jadi misalnya kita masih tetap harus menjaga istilahnya tidak bisa bebas banget lah gitu. Benar. Kalau yang di Saka ini Anda tidak di bawah naungan siapapun, monggo tetap berkreativitas sekreatif mungkin, sebebasnya, asal atau selama tidak melanggar norma-norma saja gitu. Artinya dari sisi kreativitas ini lebih bebas gitu Mas. Nah ini juga menarik ya. Kalau kalau menurut jenengan mungkin lebih lanjut persoalan tentang teater kampus. Sebenarnya apa sih Mas yang menjadi ciri khas dari sebuah teater kampus gitu? Jadi mungkin kan teater kampus kan mungkin beda-beda ya. Ada yang mereka memang menjadi istilahnya seperti perwujudan bentuk seni dari jurusan mereka. Betul. Ada misalnya kayak jurusan bahasa Inggris, mereka pentasnya bahasa Inggris gitu. Jurusan bahasa Jerman. Betul. Nah kalau dari pandangan Mas sendiri, apa sih yang menjadi ciri khas dari teater kampus itu sendiri? Karena begini ya Mas, kalau selama yang saya lihat gitu, saya tidak berbicara di kampus, di luar kampus saya gitu ya, karena takutnya ada apa-apa gitu. Kalau di kampus UAD gitu ya, teman-teman teater kampus masih, terkadang saya melihat teman-teman tuh masih
agak canggung ketika harus lebih bebas dalam berekspresi, bereksplorasi gitu ya. Kan masih ada rambu-rambu yang itu menurut kampus jangan gitu loh Mas. Karena mereka mahasiswa. Betul gitu. Kalau di UAD sendiri kan Yun Sewu kan panjenengan juga tahu kan ya kehidupan kampus di UAD seperti itu gitu. Jadi sebisa mungkin tetap harus menjaga istilah norma-norma. Nah, disinilah yang mungkin menjadi semacam apa ya Mas, kalau saya bilang kendala ya sebenarnya nggak kendala juga. Justru pada titik ini teman-teman mahasiswa dituntut untuk bisa kreatif gitu. Apa ya istilahnya, membuat bentuk yang lain tetapi tidak sevulgar itu gitu. Tetapi esensinya dapat gitu ya. Nah, ini kan saya kira butuh pemikiran yang mendalam gitu. Artinya misalnya saya ambil contoh misalnya gitu ya Mas, kalau ada mereka sedang menyiapkan sebuah pertunjukan, kemudian dalam pertunjukan tersebut ada adegan yang menuntut romantisme dan segala macamnya misalnya gitu ya. Kalau di kampus kami di UAD Nyun Sewu kan tidak bisa sevulgar itu, tidak bisa sedekat itu. Tapi bagaimana caranya mahasiswa tetap harus bisa menyampaikan pesan tersebut tanpa harus seperti itu gitu loh maksudnya gitu. Ini kan satu tantangan tersendiri itu loh kalau menurut saya begitu Mas. Kalau di kampus yang lain yang mungkin lebih terbuka, mungkin ya bisa langsung bras lah kayak gitu. Tapi kalau kami justru bagaimana caranya mencari bentuk yang lain yang esensinya dapat tapi tanpa harus vulgar itu misalnya gitu. Nah, ini menarik ini apa? Nah, tadi kan kita juga membicarakan teman-teman yang memang alumni dari PBUAD, terus mereka bergabung di komunitas Saka. Kemudian itu ada batasan-batasan yang memang membedakan antara teater kampus dengan teater independen. Nah, terus ya tadi jenengan sudah sempat ngomong bahwa setelah lulus dan mereka bergabung dengan Saka itu mereka merasa lebih bebas. Betul. Terlepas dari memang masalah pendanaan yang masih lebih tanda tanya. Iya, betul. Itu tapi memang apakah dengan demikian ketika mereka sudah di Saka itu tunjukkan wah semua yang sudah di Wading dicul KB atau gimana kalau menurut jenengan? Yang seperti saya katakan tadi Mas memang secara kreativitas, secara bentuk kami mencoba untuk lebih bebas gitu ya. Tetapi tetap masih berada dalam etika, masih kita menjaga etika, masih menjaga norma-norma gitu, kepantasan dan kepatutan lah seperti itu. Tetapi memang lebih bebas sih pada akhirnya gitu. Contohnya kemarin misalnya ketika kami mementaskan Detak yang di lini masa kemarin itu, dalam salah satu adegan itu ada tokoh-tokoh pelacur di situ 2 orang gitu. Itu kami berani memunculkan pelacur yang mungkin lebih terbuka gitu. Kalau teman-teman datengin pelacur? Enggak. Ya, siapa tahu saking bebasnya gitu. Iya. Oke. Gimana Mas? Jadi artinya secara penampilan gitu lebih terbuka gitu. Nah, hal ini nggak akan mungkin terjadi ketika teman-teman masih berstatus mahasiswa UAD misalnya seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja gitu Mas Yang saya katakan tadi, secara tampilan, secara visual menjadi lebih bebas lah gitu untuk berekspresi seperti itu. Berarti teater Saka ini sebenarnya tapi tetap mereka juga menerima ini anggota dari luar alumni. Iya. Dari masyarakat sekitar gitu? Iya gitu. Anggota kami ada yang sudah usia 50-60 tahun, ada Mas, yang sudah sepuh-sepuh itu ada gitu. Asik. Yang kemarin kami ajak itu juga sudah sepuh kan, yang pas kita ajak pentas Saka itu. Pokoknya gini Mas, prinsip kami adalah orang-orang yang sudah pernah kita ajak pentas di teater Saka otomatis jadi anggota Saka. Gitu. Ini berarti aturan tambahan di PB. Iya, betul, gitu. Jadi sudah harus bisa dicap sebagai Saka gitu. Oke. Ini menarik ini. Oke. Gini Mas, kalau dari sebenarnya relasi antara komunitas Saka dengan masyarakat sekitar itu gimana? Kan ada beberapa memang komunitas yang mereka berada di wilayah tertentu dan mereka memang mengabdikan diri untuk misalnya mengembangkan masyarakat sekitar melalui seni gitu. Kalau di Saka sendiri kegiatannya yang terkait dengan masyarakat sekitar itu gimana Mas? Oh gitu, gini Mas, jadi
sebagian Saka dari tahun 2010 itu kan sudah banyak anggotanya Mas. Sebagian juga sudah kembali ke daerahnya masing-masing gitu ya. Dan saya melihat rekan-rekan yang sudah kembali ke daerahnya masing-masing itu mereka masih intent untuk berkesenian gitu. Dengan misalnya dari guru misalnya gitu. Mereka di sekolahannya itu mendirikan ekstrakurikuler teaternya gitu. Terus ada juga yang terjun di kampung, mereka menyelenggarakan workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan ringan seperti itulah gitu Mas. Ini saya kira salah satu hal yang baik yang sudah mereka lakukan gitu, mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan ketika berada di Jogja gitu. Saya kira bukan hanya ketika mereka belajar di Saka saja, tapi sejauh sebelum itu kan mereka sudah berkesenian gitu. Hanya kebetulan saja sempat lewat di Saka lah gitu, istilahnya gitu. Jadi ketika mereka sudah kembali daerahnya ya wis kayak wong Saka kayak, walaupun mungkin prosesnya lebih panjang ketika dulu sebelum di Saka misalnya gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Jadi rekan-rekan ketika kembali ke daerah masing-masing mereka masih mencoba untuk berkontribusi ke masyarakatnya dengan mendirikan kelompok-kelompok seni, terus mengajar anak-anak kecil gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman kemarin itu yang seperti yang saya katakan tadi sebenarnya di Teater Saka itu bukan hanya alumni saja, masih juga yang ada status mahasiswa gitu. Ketika mereka KKN misalnya itu mereka dalam salah satu programnya itu mengajari anak-anak di kampungnya itu untuk mendongeng, berbaca puisi, terus kemudian bermain drama pendek seperti itu Mas. Itu ya mungkin bisa dikatakan salah satu kontribusi dari Teater Saka untuk di masyarakatnya seperti itu.